Izin Bang Agung mau menanyakan ini terkait dengan isu terkini Bang Agung, terkait dengan Ya, Bjorka. Ini kembali menyerang lagi nih data kita. Dan kali ini yang diserang adalah NPWP dan juga nih kabarnya ada 6 juta data yang berhasil diretas seperti itu ya. Ini masih ya, sifatnya masih dugaan Bang Agung. Kalau Bang Agung sendiri tanggapannya seperti apa Bang? iya, pertama memang secara institusional ya, karena kita bicara soal negara, otomatis ini masukan penting bagi perkuat perlindungan data pribadi ya, warga negara, apakah itu NIK, NPWP, supaya tidak bocor terus. Karena ini kan bukan kali pertama Bjorka melakukan serangan siber semacam ini. Jadi saya kira harus ada upaya yang lebih akseleratif agar hal semacam ini tidak terjadi lagi. Yang kedua, bisa juga ya karena Bjorka ini orang yang sangat apa ya, jenius mungkin ya, saya nggak tahu latar belakangnya karena sampai sekarang masih terus dilacak gitu, dilibatkan untuk bekerja sama saja. Ya kalau Hmm, memang pemerintah belum ada sumber daya untuk mengatasi apa ya semacam problem keamanan data ini ya bagaimana kemudian melakukan upaya-upaya yang sifatnya diplomatif eh, supaya apa supaya ya sistem keamanan kita semakin lebih baik atau ya melibatkan pihak luar ya kalau ya. memang dengan Bjorka tidak mau gitu tapi ya libatkanlah ahli ataupun pakar ataupun orang luar ya yang memang punya kapasitas untuk melakukan pelindungan data semacam ini supaya apa supaya ada rasa apa ya rasa aman lah bagi Hmm, masyarakat bagi warga negara Indonesia karena itu kan sensitif sifatnya. betul. Bayangkan NIK, NPWP, alamat, nomor telepon itu kan private banget ya. Nah, kalau pemerintah belum bisa menjamin soal itu, maka ya publik akan bertanya-tanya dan ini bisa masuk arahan-arahan lain ya. Kalau memang ada yang tidak puas seperti itu. Baik, Bang, ini kan kita udah beberapa kali nih kena peretasan seperti ini. Yang pertama Biorka, kemudian yang kemarin soal PDNS yang di Surabaya, kemudian ini baru lagi Biorka muncul kembali. Nah, kalau terakhir follow up dari DPR kan nantinya akan diperkuat bagian sistem pengamanan di rapat bersama dengan pemerintah seperti itu. Namun yang perlu Ya. menjadi catatan kira-kira apa nih, Bang, soal terutama pemerintah ya, yang diwakilkan oleh Menkominfo dalam hal pengamanan seperti ini, Bang. Iya, saya kira ini evaluasi besar kepada Menkominfo juga ya, Menteri Komunikasi dan Informasi terkait kinerjanya selama beberapa waktu menggantikan Bapak Joni Plate ya. Jadi Pak Budi Ari harus kemudian merefleksikan ini ke dalam tanda petik penggantinya nanti ketika memang di masa Prabowo Gibran beliau tidak lagi ditunjuk sebagai Menkominfo seperti itu. Artinya perlu ada apa ya penguatan fungsi-fungsi Menkominfo terkait perlindungan dan keamanan data masyarakat supaya tidak ada lagi kebocoran data ataupun serangan-serangan siber semacam ini karena ke depan hal semacam ini menjadi sebuah keniscayaan ya. Dunia kita beralih ke dunia yang sifatnya digital gitu bukan lagi hanya sebatas yang off air otomatis ya kekuatan keamanan digital kita menjadi sama pentingnya dengan kekuatan keamanan apa ya, pertahanan keamanan secara umum ya. Ya, Kalau memang arahan hari ini ya ada pasukan, ada SDM tentaranya, SDM polisinya, kita juga perlu SDM tentara siber, ya oke. pasukan siber. Gitu. Jadi itu sama pentingnya dan ini perlu juga koordinasi dengan Kementerian Pertahanan juga saya kira. Ada relasinya itu supaya apa nggak segampang itu ya para hacker membobol data dan kedaulatan digital kita. Betul. Seperti itu. Jadi kalau saya lebih lebih ke arah sana Mas mengevaluasi kinerja kemudian coba buat peta jalan supaya apa ya supaya keamanan digital kita semakin kuat, semakin kokoh dan idealnya memang ditunjuk orang-orang ahli pakar yang benar-benar solid ya kompetensinya apa bisa dari dalam negeri bisa dari luar negeri karena ini nggak main-main loh gitu ya Betul. data itu ya istilahnya informasi emas ya tambang tambang yang memang kita tambang dari tanah itu ya jadi ini tambang data ini tambang emas berikutnya untuk masa depan sehingga harus dijaga betul kalau tidak Baik. bisa rugi berulang-ulang kali seperti itu.
Ya, Bang Agung, ini kan tadi Bang Agung sempat bilang artinya ini kita membutuhkan angkatan cyber yang akhir-akhir ini memang sedang menjadi pembahasan seperti itu. Walaupun memang ini masih sebatas rencana, namun kelihatannya ini adalah hal yang pasti akan terbentuk seperti itu, Bang Agung. Terus Ya, kemudian sebenarnya dengan adanya seperti ini, apakah ini meningkatkan urgensi terbentuknya angkatan cyber? Dan memang apakah memang kita diperlukan angkatan cyber ini, Bang Agung? Melihat memang bukan hanya melakukan pengamanan ya Bang Agung, tapi ini kan sekarang ini dunia tidak hanya melakukan serangan secara fisik, tapi serangannya udah serangan cyber seperti itu. betul. Ya, jadi saya mengungkapkannya sebuah keniscayaan ya. Artinya kewajiban bagi pemerintah memiliki angkatan cyber. Angkatan cyber ini ya isinya bukan hanya dalam tanda petik tentara polisi yang memang kita lihat dalam dunia sekarang, tapi orang-orang yang ahli IT, pakar-pakar telematika, Ya. ataupun yang memang punya kompetensi kuat di bidang pemrograman ya, di bidang teknologi seperti itu. Jadi apa inilah isinya supaya apa? Supaya ya hacker tadi tidak dengan mudah mengobrak-abrik ya data privasi masyarakat kita, data pemerintah yang sensitif, informasi-informasi yang harusnya itu sifatnya apa ya? Ya rahasia tingkat tinggi ya. Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga legitimasi, kredibilitas, ya reputasi pemerintah di mata rakyatnya, di mata dunia luar terjaga. Kalau seperti ini kan kita kayak harga diri ya Mas ya, Betul. diobrak-abrik data. Bahkan NIK NPWP yang saya baca itu Presiden Jokowi, Mas Gibran, berapa menteri. Waduh, repot ini seperti itu. Siap. Bang Agung, ini kan sebenarnya kalau Bang Agung bisa menilai Ya, nih Bang Agung, langkah Bjorka ini sebagai hacker gitu kan. Pertama dilakukan di masa menjelang pilkada, kemudian di tengah-tengah transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo Gibran, kemudian juga ya. di tengah dari isu pembentukan angkatan cyber. Kalau Bang Agung menilai ini sebenarnya maksud Bjorka apa melakukan hal peretasan seperti ini? Iya, bisa dua hal saya lihat ya. Ini meninggalkan nokta hitam di pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga bisa masukan penting bagi Presiden terpilih Prabowo untuk ya mengakselerasi soal-soal tadi penguatan keamanan data-data warga ya, kemudian privasi kita lebih dijaga. Terus yang paling penting sebenarnya ya tadi kalau memang segera perlu diarahkan angkatan cyber itu dibentuk ya untuk menjamin dan memastikan tidak terulang lagi kejadian semacam ini. Karena ini presiden negatif, apalagi bukan satu dua kali ya. Ini kali keberapa? Keenam katanya dan seterusnya seperti itu. Dan saya kira ini bahaya kalau dibiarkan dan dianggap biasa-biasa saja oleh kita gitu. Karena ini mencakup data-data informasi yang sangat sensitif seperti itu. Baik.